Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman, alumni STM Negeri Pembangunan Jakarta. Dulu namanya masih STM Negeri Pembangunan Jakarta, sekarang udah jadi SMK 26. Saya masuk STM Negeri Pembangunan Jakarta tahun 89, lulus tahun 93 di jurusan Elektronika Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan sharing session kepada adik-adik yang akan melakukan PKL, masuk ke dunia kerja ya, praktek kerja lapangan di tahun ini, tahun yang sulit berbarengan dengan diawali dengan pandemi COVID-19, tapi mudah-mudahan adik-adik tetap semangat. Leadership di era industri 4.0. Berikut satu resume saya. Nama saya Mujibur. Berikut karir milestone saya, sedikit kuat tentang leadership, bahwa leadership itu bukanlah tentang posisi atau gelar, melainkan lebih ke arah aksi dan contoh. Berikut agenda yang akan saya bawakan di sharing session kali ini adalah tentang leadership di era industrial. Materinya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, millennial overview, industri 4.0, dan leadership di industri 4.0. Saya mencoba memberikan gambaran besarnya dulu, mencoba memberikan sharing dengan konsep deduktif. Jadi kita lihat gambaran besar yang sedang terjadi di dunia ini. Kemudian kita masuk ke industri kita dan masuk lagi ke tema leadership menjadi tema utamanya. Kita lanjut millennial overview. Jadi saya akan mencoba memberikan gambaran apa sih yang kondisi global yang sedang kita hadapi saat ini. Kita mencoba melihat dari sisi GDP, kita mau melihat apakah dunia ini atau spesifiknya Indonesia masih menjadi tempat yang baik, ekonominya bertumbuh sehingga orang-orang seperti kita yang dalam usia produktif bisa mencari pekerjaan atau bisa mengembangkan usaha dengan baik. Kalau lihat posisinya, Indonesia sekarang masih berada di level-level negara-negara yang berkembang dengan growth ekonomi yang bagus sampai tahun 2019 kemarin. Tapi mungkin di 2020 ini semuanya berubah ya. Kalau lihat was performingnya Venezuela, Yemen, Iran di -5 growth-nya, mungkin mostly semua negara setelah pandemik ini akan mengalami growth yang negatif. Tapi kita tetap semangat. Kemudian ini juga kita lihat di dekade kedua di milenium ini, pekerjaan-pekerjaan apa sih? Kan kita ini orang-orang teknik, teman-teman STM seperti saya juga dulu, kita akan memasuki dunia kerja, jadi kita harus lihat, adik-adik harus lihat apa aja pekerjaan-pekerjaan yang mengalami deklinasi di paruh awal, dekade awal milenium ini. Ada pekerjaan seperti office administratif, manufacturing, production, construction yang mengalami decline, tapi ada juga yang bertumbuh. Kalau mungkin kita kita bisa melihat di arsitektur dan engineering ya, karena sebagian besar STM pembangunan ada di sini, ada jurusan elektronika komunikasi, listrik tenaga, mesin otomotif. Nggak tahu ya, mungkin masih sama ya. Mesin konstruksi, bangunan gedung, bangunan air ada di engineering, jadi masih berada di jenis pekerjaan yang masih bertumbuh atau growth. Kemudian kita lanjut ke kita juga harus melihat komponen-komponen apa yang berpengaruh terhadap dunia kerja yang mungkin kita harus perhatikan, karena driver of change ini adalah hal-hal yang memberikan impact signifikan terhadap bidang apapun dalam industri. Jadi perubahan-perubahan besar yang terjadi di era industrial 4.0 ini di dunia kerja ini didrive oleh kondisi-kondisi seperti perkembangan mobile, internet, cloud technology, mostly sih di IT ya, 34% IT. Banyak orang bilang IT mengconverge semua bidang, mulai dari cara kita hidup, cara kita bersosial media, semua industri transportasi, industri penerbangan,
industri pertanian, food and beverage, semuanya dirubah oleh IT. Tapi nggak apa-apa, potensi industri tetap bertumbuh, cuman didorong perubahannya oleh teknologi IT. Tapi opportunity-nya masih tetap ada di situ. Kemudian kita lanjut masuk ke industri 4.0 itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan industri 4.0 itu? Kalau kita menyebut ada industri 4.0 berarti ada industri 321-nya ke belakang. Ya, industri 4.0 itu diawali oleh industri 1.0, 2.0 dan 3.0. Industri 1.0 itu dimulai pada saat revolusi industri ya, tahun sekitar 1784, ketika ditemukan teori-teori awal tentang fisika, mekanis, Newtonian teknologi. Kemudian muncullah yang disebut dengan revolusi industri, dan kemudian cara orang hidup juga berubah dengan adanya industri mekanis ini. Ini didrive oleh mekanisasi dan uap ya, tenaga uap. Kemudian kita lanjut dengan industri 2.0, mass production tahun 1870. Terus kemudian kita lanjut ke masuk lompat agak jauh ke tahun 1969 dekat ke 70, industri 3.0 digerakkan atau didrive dengan perkembangan teknologi semikonduktor, komputer, IT system, dan terakhir di awal 2000 kita masuk ke era industri 4.0 yang didengung-dengungkan mulai dari Jerman dengan motor penggerak utamanya adalah perkembangan IoT atau smart factory, machine learning dan sebagainya. Ini adalah teknologi pilar dari industri 4.0. Bisa dilihat ada bidang-bidang yang sekarang lagi bertumbuh dengan pesatnya, ada cloud computing, mobile technology, cyber security, bidang saya nih. Kemudian ada juga cognitive computing, RFID, IoT sebagai tulang punggung, dan banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke teknologi materi yang berikutnya tentang leadership. Ini materi utama, leadership di era industri 4.0 seperti apa sih? Kita mengenal leadership itu sering disebut banyak teori tentang leadership, tapi leadership di era industri 4.0 itu seperti apa sih? Coba kita elaborasi bareng-bareng. Ini kita mulai dari definisi leadership atau kepemimpinan secara umum ya. Saya ngambil dari salah satu definisi leadership, yaitu leadership adalah proses menginfluence process of leaders and follower to achieve organizational objective melalui through change, melalui perubahan. Jadi proses pengaruh dari seorang pemimpin atau leader kepada pengikutnya untuk mencapai sebuah objektif atau tujuan organisasi melalui sebuah perubahan-perubahan. Berikut adalah key elements dari leadership itu sendiri. Ada 5 key elements, ada leaders and followers. Followers adalah orang yang dipengaruhi oleh pemimpin atau leader, dan followers yang baik tidak selalu mengatakan iya, mereka memberi masukan yang baik kepada para leader untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian influence adalah proses di mana leader mengkomunikasikan ide-idenya, mendapatkan penerimaan dari akseptan dari follower dan memotivasi pengikut atau follower untuk mendukung dan menerapkan ide melalui perubahan. Dan leader yang efektif adalah leader yang dapat mempengaruhi orang lain. Selanjutnya adalah organizational objective adalah atau tujuan dari organisasi itu sendiri atau tujuan dari perusahaan biasanya kalau kita bekerja. Jadi dalam hal ini leader yang efektif dia menciptakan visi bersama untuk mereka dan para pengikutnya dan mengarahkan mereka untuk memikirkan tujuan organisasi. Selanjutnya people atau orang. Leadership adalah tentang seni tentang memimpin orang.
Pemimpin yang efektif suka bekerja dengan orang-orang, membimbing mereka dan memiliki visi visi bersama. Dan terakhir adalah change. Sebuah organisasi harus menetapkan tujuan dan mempengaruhi adalah tentang perubahan. Organisasi selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan global yang cepat. Dan berikutnya adalah tentang leadership skill yang harus dimiliki oleh adik-adik semua kelak. Managerial leadership atau MLS itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah interpersonal skills, tentang orang, tentang people, adalah kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, dan bekerja dengan baik dengan individu dan kelompok melalui pengembangan hubungan yang produktif. Kemudian ada technical skill yang kita dapat juga di STM ataupun di bangku kuliah ataupun dari tempat kursus-kursus adalah kemampuan yang dikembangkan untuk menggunakan metode dan teknik untuk melakukan pekerjaan sehari-hari di tempat kerja kita. Selanjutnya adalah decision making skill atau conceptual idea adalah kemampuan untuk membuat konsep situasi dan memilih alternatif untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ini adalah skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang managerial leader. Selanjutnya kita masuk ke leadership style. Jadi sesuai dengan traits atau sifat-sifat manusia, sebuah penelitian membagi leadership itu ke dalam beberapa gaya, beberapa style. Mungkin teman-teman atau adik-adik nanti di tempat kerja menemui, atau mungkin di sekolah juga ada menemui tipe-tipe guru, tipe-tipe teman-teman. Tapi ada salah satu penelitian di Barat yang membagi gaya-gaya kepemimpinan itu ke dalam beberapa lima kriteria. Jadi yang pertama adalah impoverished leader atau leader yang buruk ya, yang poor leader. Jadi mereka memiliki kepedulian yang rendah tentang produksi dan manusia, dan mereka melakukan usaha minimum untuk yang diperlukan untuk tetap berada di dalam posisi mereka. Jadi orang-orang yang udah hopeless kayaknya, orang-orang yang udah demotivate, itu kita sebut sebagai impoverished leader atau poor leader atau leader yang buruk. Terus kemudian kita juga mengenal ada yang disebut sebagai authority compliance leader atau leader yang benar-benar textbook atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap produksi, cuman produksi, tetapi kepedulian terhadap manusianya rendah. Jadi mereka menganggap manusia itu sebagai mesin yang bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah country club leader nih, leader yang sering kongko-kongko nih, adanya di lapangan golf nih. Jadi mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap manusia. Jadi selalu menjaga perasaan bawahannya dan tidak terlalu peduli terhadap produksi. Jadi mereka tuh mencoba menciptakan suasana yang ramah. Jadi orang-orang betah bekerja di tempat di perusahaan dia atau jadi anak buah dia. Terus yang keempat adalah tipe middle of the road leader, yaitu tipe leader yang memilih jalan tengah. Dia memiliki keseimbangan, kepedulian terhadap target perusahaan atau produksi dan manusia. Jadi orang-orang seperti pemimpin seperti tipe ini, mereka berusaha untuk mempertahankan kinerja dan moral yang memuaskan dari bawahan atau orang-orang di bawah. Tipe yang terakhir atau tipe kelima adalah tipe leader, leadership tipe leader. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap terhadap produksi dan manusia. Pemimpin seperti ini selalu mempunyai cara untuk mengupayakan kinerja yang maksimal antara produksi dan kepuasan karyawan. Jadi inilah gaya kepemimpinan yang paling ideal yang
bisa diterapkan atau tepat diaplikasikan di semua situasi atau di semua perusahaan. Idealnya seorang leader adalah tipe team leader. Selanjutnya kita masuk ke leadership di era industrial 4.0 itu sendiri. Jadi banyak definisi awalnya menjelaskan seperti pertanyaan yang menanyakan apa sih leadership di era industri 4.0, apa bedanya leadership di era sebelumnya dengan leadership di era industrial 4.0. Jadi karena dunianya beda ya, industrial 4.0 itu di-drive oleh perubahan-perubahan yang signifikan ke arah otomasi, machine learning, artificial intelligence. Jadi cara memimpin juga berbeda di era industrial 4.0. Secara resume, yang paling ideal dari era industrial 4.0 adalah apa yang disebut sebagai digital leader, orang yang bisa berpikir cepat dan kooperatif terhadap pendekatan-pendekatan yang berbeda, dan bisa mengakomodasi silang hierarki, jadi dia bisa mengambil ide atau berdiskusi dengan bawahan atau teman-teman kolega atau teman-teman di luar divisinya dia untuk biasa kita sebut sebagai cross hierarchical untuk mendapatkan ide-ide baru yang lebih segar dan lebih fresh, dan juga tipe-tipe leader yang selalu berorientasi kepada tim. Ini yang disebut sebagai digital leaders atau leader-leader yang diharapkan akan lahir di era industrial 4.0. Leader-leader yang punya strong fokus terutama di inovasi, di innovation. Terakhir, kalau kita bagi leadership di era industrial 4.0, kita bisa membagi tipe-tipe leader di era industrial 4.0 ini ke dalam leadership matrix. Jadi kita bagi dia ke dalam kuadran, 4 kuadran. XY, di sumbu X kita lihat ada concern terhadap inovasi dan teknologi, di sumbu Y itu concern-nya terhadap manusia. Jadi kita bisa bagi ke dalam 4 tipe leader. Yang pertama adalah tipe freshman leader atau leader-leader baru yang concern-nya terhadap inovasi dan teknologi juga tidak tinggi karena masih jadi manajer baru atau leader baru, dan concern-nya terhadap manusia juga rendah gitu, nggak terlalu nggak terlalu peduli terhadap manusia. Mereka memandang manusia sebagai aset atau sebagai orang yang digaji dan harus memberikan output yang baik kepada perusahaan. Jadi mereka force orang-orang mereka untuk bekerja mencapai target sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan kepada dia. Ini ada tipe freshman leader. Terus yang kemudian yang kedua adalah social leader, atau kalau tadi di atas digambarkan sebagai ada definisinya di atas. Jadi tipe-tipe leader yang lebih menjaga perasaan bawahannya dan mengedepankan unsur manusiawi dan tidak terlalu concern terhadap inovasi dan teknologi. Jadi dia selalu bergaul baik dengan orang lain, selalu menjaga perusahaan agar orang-orang yang berada di perusahaan dia bisa lebih nyaman dan lebih comfort. Kemudian yang ketiga ada tipe yang technological leader yang perhatiannya kepada inovasi dan teknologi begitu tinggi, tidak terlalu peduli terhadap manusia, tapi lebih mengejar inovasi dan terobosan teknologi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi buat perusahaan.
Dan yang terakhir adalah digital leader, adalah leader yang kita harapkan yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap inovasi dan teknologi, tapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap terhadap manusia, terhadap orang-orang di bawahnya, orang-orang leader-leader tipe yang meng-coach dan meng-encourage orang-orang di bawah atau kolega-koleganya untuk maju melalui teknologi yang berimplikasi kepada produktivitas yang lebih tinggi buat usaha dan buat perusahaan. Saya rasa itu saja yang bisa saya share dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semoga apa yang saya share bisa menambah pengetahuan dan berguna bagi teman-teman yang akan melakukan PKL dan akan segera bergabung memasuki dunia kerja ataupun menjadi entrepreneur atau memulai startup atau apapun. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Selamat melakukan PKL. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.